implementasinya. Maka kami menganalisa betul pentingnya kerangka pelaksanaan delivery mechanism. Bagaimana regulasinya? Apakah sudah cukup bagus? Bagaimana kelembagaannya? Apakah sudah cukup siap melaksanakan? Karena program bisa saja baik, tetapi kemudian kalau regulasinya tidak mendukung, kalau kelembagaannya tidak siap, karena bukan isu pendanaan, tapi isu bahwa ini sama. Maka inilah yang kita tekankan, kita underline bahwa selain tentunya mendesain program baik, tetapi sejak awal harus memikirkan bagaimana program itu akan dilaksanakan. Reformasi birokrasi. Fakta, negara-negara tadi yang naik kelas, banyak negara yang sudah maju. Mereka menjadi negara maju karena didukung oleh kelembagaan yang tepat, kuat, birokrasi yang produktif dan efektif. Itu jelas sekali. Tidak ada satu negara pun yang berhasil menjadi negara yang maju, negara yang mampu, tanpa adanya aparat pemerintah atau government yang efektif. Birokrasi yang buruk akan menciptakan ekonomi yang tinggi, lalu biaya korupsi, biaya kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang membebani, business and regulation, biaya kelambatan dalam mengurus izin, lisensi dan persetujuan perhutani, serta ketidakpastian yang mengakibatkan meningkatnya risiko bisnis. Slide berikutnya di slide 25. Terus slide 25. Saya jelaskan dari posisi kita bagaimana indikator dari kualitas birokrasi kita tahun 2014-2015 pada posisi 50 keseluruhan, posisi 34, masih di bawah Malaysia, China, dan Thailand. Corruption Perception Index, skor Indonesia adalah kedua dari 100 di tahun 2013. Lalu slide berikut. Nah, saya langsung saja kepada 3 slide terakhir. Pertama, tadi sudah Pak Eko juga menyampaikan dalam pidato sambutannya, reformasi birokrasi pasti harus dilakukan. Tapi ini semangatnya betul-betul cepat. Kan tadi waktu jendelanya nggak banyak lagi loh. Untuk pemerintah sekarang pun 5 tahun tidak lama. Dan 5 tahun itu sangat tergantung betul bagaimana birokrasi bisa mendeliver. Kalau terlambat, kembali lagi kita akan pada situasi di ujung masa periodenya akan banyak hal-hal yang belum tercapai seperti yang diinginkan. Tepat, efektif, efisien, dan juga bukan bicara satu lembaga, tapi bagaimana hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Termasuk adalah bagaimana hubungan eksekutif dan legislatif yang pas sesuai dengan konstitusi kita. Karena apa yang saya alami selama beberapa tahun terakhir, 10 tahun, beberapa hal seringkali pada saat kita berhubungan dengan legislatif yang terjadi adalah deviasi rencana program yang ada ataupun hambatan daripada upaya untuk percepatan. Belum kita bicara soal pensiun dan sebagainya. Ini adalah hal yang saya kira merupakan bagian yang menyeluruh tadi. Tidak bisa kita benahi satu, tapi yang lain ditinggalkan. Ini harus bersama-sama. Itu saya kira seminar ini harapannya dengan berbagai stakeholder bisa memberikan masukan dari berbagai aspek tadi. Karena kita tidak bisa meninggalkan salah satu poin tadi. Kita membenahi lembaganya, tetapi tata kelola SDM-nya kita tinggalkan. Sangat efektif untuk mengelola birokrasi di Indonesia, negara yang sangat fragmented dengan ego sektoral yang sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa yang ingin kita address melalui reformasi birokrasi ini tentu terkait dengan global challenges atau major challenges yang kita hadapi ke depan. Jadi yang pertama, tentu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat masif. Jadi masyarakat sudah tidak siap lagi menunggu lama, inginnya real time, on time, dan seterusnya. Bahkan menurut saya kecepatan perubahan kita di sektor publik dengan sektor swasta, dengan private, dengan harapan masyarakat itu sangat tidak berbanding atau tidak sebanding. Pertumbuhan masyarakat atau tingkat pertumbuhan ekspektasi masyarakat bergerak menurut deret kurva eksponensial, sedangkan kemampuan kita untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam birokrasi selalu bergerak menurut deret itu. Itu pun kalau kita melakukan perubahan. Memang pada umumnya pekerjaan-pekerjaan kita tidak certified bisa menduduki jabatan-jabatan
kompetisi di sektor swasta. Tetapi menurut saya birokrasi juga harus disiapkan untuk menjadi buffer, untuk menjadi filter, untuk menjadi enabler di dalam pertumbuhan ekonomi dan persaingan global tersebut. Kemudian yang ketiga, Pak, tantangan yang kita hadapi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung dan juga penyelenggaraan pemerintahan daerah sedikit banyak itu mempengaruhi tata cara kita dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sehingga menurut saya kalau ini kita tidak jaga, maka kita akan memiliki resource yang semakin terbatas untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jadi ini mungkin perlu menjadi perhatian kita dan itu dikelola oleh birokrasi, Pak. Izin usaha pertambangan itu dikelola oleh birokrasi. Bahkan menurut saya pemberian izin usaha pertambangan itu hampir tidak terkontrol, apalagi pemanfaatannya, eksplorasi dan juga eksploitasinya. Jadi ini cukup membahayakan bagi sustainability development yang ingin kita capai. Pak Lukita tadi sudah menyampaikan why do we need administrative reform? Itu yang paling penting, filosofi dasar yang harus kita pahami. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Lukita, tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa adanya kemauan politik yang tinggi dan kesumpan kita untuk melakukan reformasi administrasi, reformasi birokrasi di Indonesia. Ini jaminan, Pak. Mengapa? Karena sebaik apapun program-program pembangunan yang kita desain, itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Karena bagaimanapun ini ditentukan oleh street level birokrasi yang sehari-hari memberikan permit, memberikan izin, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang saya gambarkan pada umumnya birokrat kita itu punya dua ciri, Pak. Moralnya hazard, kompetensinya tidak memadai. Satu di antaranya atau dua-duanya ada, tapi pada umumnya ada juga orang-orang baik, tetapi critical mass-nya tidak cukup untuk merubah birokrasi. Belanja aparatur yang sekarang ini cukup tinggi. Ada daerah yang sampai 75% belanja pegawainya. Nah ini yang harus kita rem. Nah kita memang sudah memperkenalkan lanjut sistem promosi terbuka yang sudah mulai dilakukan oleh sejumlah kementerian lembaga dan daerah. Menurut saya ini leverage terpenting di dalam perubahan SDM aparatur kita. Karena selama ini terutama di daerah, karena mayoritas PNS kita ada di daerah, aparatur daerah, 3,7 juta PNS itu ada di daerah. Di mana proses pengisian jabatan itu sangat dipenuhi oleh intervensi politik. Kemarin menghadap kepada saya dari sebuah kota di Indonesia, 158 orang dinonjolkan. Menanam pohon kelapa, bukan program menanam pohon jagung. Karena kita merubah manusia, merubah kultur, mental model, dan sikap dari para birokrat. Bukan kesabaran, tetapi juga akselerasi yang kuat untuk mendorong perubahan-perubahan tersebut. Nah, kira-kira yang terakhir, slide terakhir, bangun jutaan gedung, ribuan kilometer jalan dan jembatan, kecuali anak cucu kita kelak dapat mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang lebih baik dari tempat tinggal, sejatinya kita tidak capai apapun di dalam pembangunan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil lebih fair karena selama ini pendapatan PNS kita itu lebih banyak didapatkan dari honor halnya daripada gaji pokoknya. Saya kira itu beberapa hal yang bisa yang saya bisa catat dari apa yang seperti Prof. Eko Sofyan untuk menyampaikan atau merespon pengalamannya selama ini menghadapi birokrasi pemerintahan dan apa mimpi para pengusaha khususnya agar kinerja yang usaha lebih cepat. Silakan Pak Sofyan. Saya hormati dan teman-teman yang hadir dalam sidang ini. Saya rasa saya sebenarnya membuat paper juga, saya tidak perlu baca kan. Saya pikir dan begitu antusiasnya kita melihat bagaimana pentingnya kita melakukan demokratisasi. Dan saya rasa apa yang dikatakan akhir oleh Profesor Eko, saya sudah cukup banyak yang ingin dilakukan oleh pemerintah, tapi tidak banyak yang kita tahu hasil. Sebab saya
ini kita lakukan dengan segala hal yang kita pangkas, termasuk memangkas birokrasi kita, menciutkan usaha-usaha kita, dan juga mengeluarkan orang-orang yang kita tidak butuhkan. Kita bertransformasi pada pusat-pusat itu menjadi jauh lebih besar daripada tahun 97-98. Nah, kalau kita lihat hari ini pemerintah kita, sejak kita berganti-ganti pemerintahan sampai sekarang, tidak pernah kita melihat pemerintah itu melakukan suatu debirokratisasi, memperbaiki birokrasinya setelah krisis itu. Selesaikan ke depan, membawa bangsa kita ini lebih baik ke depan. Nah, di sini saya katakan memang ini perlu dipercepat. Memang tidak ada lagi menurut saya perlunya komite-komite itu. Lebih baik ada suatu target yang jelas kepada birokrasi kita. Apa target Anda? Ini dikasih target, setelah itu kalau Anda tidak tercapai, Anda bisa dipecat. Siapkan banyak sekali pesangon untuk memecat birokrasi pegawai-pegawai negeri kita kalau memang dia tidak mampu. Kalau tidak, saya tidak melihat bagaimana kita menyelesaikan ke depan bangsa kita. Kalau undang-undangnya semua merubah sudah tidak bisa, susah sekali karena permainan politik yang ada di parlemen kita. Inisiatif partai-partai, pemerintah membiarkan saja, dan itu selalu yang mengganggu kita. Begitu banyak undang-undang yang sekarang atau RUU-nya yang mengganggu kita, dan itu selalu high cost. Jadi saudara-saudara, saya ini hanya ingin betul mengimbau bahwa begitu pentingnya, begitu banyaknya yang kita tahu masalah yang kita hadapi, begitu banyak yang dikatakan Pak Eko tadi. Tapi di mana kita mulai mengerjakan sesuatu untuk perbaikan? Saya betul-betul tidak tahu. Kalau tidak ada komitmen, dan saya kasihan sebenarnya Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala itu gimana reformasi atau revolusi mental ini bisa kita mulai dengan di dalam birokrasi kita. Jangan cuma nanti jargon-jargon yang hebat-hebat tapi jalan keluarnya juga nggak ada. Jadi ini contoh-contoh konkret saudara-saudara yang kita hadapi di lapangan pengusaha-pengusaha ini. Bisa nggak kita? Mau nggak pemerintah ini berubah? Mau nggak politician kita ini berubah? Karena kita ini sudah mau tenggelam sebenarnya sekarang. Ekonomi kita ini tergantung kekayaan alam ini juga sudah tidak bisa banyak lagi kita harapkan. Kekayaannya alamnya makin habis. Ini kita lihat dari kayu, dari minyak kita sekarang, sebentar lagi gas kita. Dan kita hanya bisa bersaing kalau mempunyai sumber daya manusia yang baik dan bekerja secara efisien. Ada nggak komitmen kita ke sana? Saya hari ini belum lihat. Saya harapkan Pak Jokowi, Pak JK bisa melakukan. Ya, kita tentu harus membantu untuk ini bisa sukses. Tapi saya khawatir sekali. Mudah-mudahan rekomendasi Anda semua di dalam seminar ini betul-betul didengar dan bisa dilaksanakan. Dan saya anggap kita perlu melakukan tidak lagi step by step. Harus lebih ekstrim, berani melakukan perubahan terhadap birokrasi kita, juga terhadap politician kita. Bagaimana mungkin satu perpindahan bupati aja langsung dia 180 dia enak aja, dia bilang saya nggak perlukan daripada pegawai negeri. Saya pikir nggak bisa lagi. Ini dibiarkan oleh politician atau siapa yang berkuasa itu untuk menentukan seenaknya aja, kayak negaranya nenek moyangnya. Terima kasih Pak Sofyan Andri, sudah cukup jelas menegaskan bahwa kita tidak perlu basa-basi lagi. Teori sudah kita kumpulkan, seminar juga sudah berkali-kali. Reformasi birokrasi harus kita jalankan karena selama ini apa yang dirasakan oleh dunia usaha sebetulnya nggak pernah terasa apakah ada kemajuan dalam birokrasi kita, karena urusan perizinan juga tetap panjang, pelayanan publik juga masih seperti dulu. Tidak usah step by step, langsung konkret saja. Jadi langsung dengan cara mungkin masing-masing kementerian dikasih target gitu ya Pak Sofyan, bisa mencat sekian orang nggak, bisa merampingkan seperti ini tidak. Jadi Pak Eko dan kawan-kawan sudah punya desainnya, kemudian itu dipaksakan di masing-masing kementerian. Kira-kira seperti itu cara langsung yang diinginkan oleh Pak Sofyan. Dengan cara demikian mungkin reformasi birokrasi itu akan bisa berjalan baik. Sebab kalau kita nggak lakukan, kita akan kehilangan
banyak kesempatan ke depan. Bahkan Pak Sofyan menyampaikan jangan-jangan kita akan masuk ke lubang yang berbahaya karena negara-negara lain sudah melakukan lebih bagus, kita sendiri tidak pernah melakukannya dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang disampaikan Pak Sofyan. Masalahnya sekarang ini sebenarnya yang paling utama negara ini adalah kekacauan sistem politik kita, di mana sistem presidensial terbajak oleh parlementer. Itu intinya di situ. Sehingga posisinya adalah Presiden Jokowi itu kalau datang ke DPR, dia datang cuma dengan nilai 20%. Jadi yang 50% akan bilang no, you tidak punya suara 53% seperti yang menang di presidensial itu. Jadi presiden terpilih yang tersandra oleh parlemen, itu faktanya di situ. Jadi Anda harus kompromi, harus koalisi, harus apa, siapapun ya, kalau enggak belum apa-apa sudah impeach gitu loh. Ini kan problemnya begitu. Jadi kita tidak bisa macam-macam karena intinya di situ. Hari Selasa 26 Agustus itu saya bikin press conference mengumumkan studi kabinet di G20. Kita ini kalau sama Wamen itu nomor 3 sedunia. Jadi nomor 1 Afrika Selatan paling gemuk, nomor 2 Malaysia, nomor 3 Indonesia. Nah ini nanti saya kalau mau di copy, ini negara dengan kabinet yang 15-17 tuh GDP-nya yang top 10 gitu loh. Jadi semakin Anda gemuk semakin kere gitu loh. Coba kali ikut penjelasan Pak Eko, memang ini sangat ideal Pak. Tapi persoalan saya tidak tahu di mana masalahnya, apakah karena Menpan ini tidak bergigi atau presidennya yang salah sehingga tidak mengakomodasi masalah ini Pak. Saya kira peranan birokrasi ini sangat besar. Jadi sebenarnya salah juga kalau kita mengatakan kita bisa jalan tanpa birokrasi. Faktor di mana dengan diamond modelnya, di mana di samping faktor-faktor endowment dan lain-lain, tapi on top of that role of the government. Dan jujur sekarang yang tidak disadari bahwa dan katakan Pak Sofyan tadi, dalam dunia kompetisi itu tidak mengenal apa namanya solidaritas dan lain-lain. Yang penting bangsanya bisa survive. Melakukan pendampingan ketika ada kasus, dan beberapa kali di daerah sejak Otoda itu kepala dinas nakernya itu bukan. Beberapa kali saya mau memberi informasi balik bahwa mayoritas perempuan yang kategori produktif ini berpendidikan SD ke bawah itu 60% Pak. Tetapi program yang bagus, teori yang luar biasa, mungkin sudah komprehensif gitu kira-kira. Nah ternyata sekitar tahun 80-90 mulai kelihatan dan membuahkan hasil, dan pada tahun dekade 2000 ini Singapura sudah menjadi negara terbersih ya. Artinya ada jeda waktu perjalanan itu ada satu generasi Pak. Jadi saya kalau tadi melihat paparan dari Pak Eko, saya juga sanksi kalau ini Pak Eko mentargetkan sampai tahun 2025 ya. Undang nomor 22 tentang pemerintahan daerah yang disempurnakan itu dengan Undang-Undang 32. Ini menurut hemat saya selaku yang berkecimpung di daerah, ketika itu disparitas antar satu daerah dengan daerah lain, kalau dilihat dari kesiapan SDM dan SDA itu sangat-sangat jauh. Yang kedua, dengan stratifikasi, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, bahkan ada lagi pemerintah daerah istimewa, ada lagi otonomi khusus. Ini juga membuat lebih rancu lagi di dalam rangka sistem bagaimana birokrasi ini menghantarkan kepada tujuannya seperti yang disampaikan tadi. Lalu mekanisme hubungan kerja antar kementerian itu harus jelas gitu. Karena menurut pengalaman kami ini yang mana yang sebagai pengambil keputusan, yang mana yang harus berkoordinasi ke kementerian mana saja, itu masih belum terpetakan kejelasannya. Pak,
menurut pengalaman kami, dan ini juga sebagai masukan bagi Menpan, bahwa uraian tugas atau job desk yang tadi Pak Sofyan sudah singgung dari masing-masing pejabat itu masih belum dipahami oleh masing-masing pejabat. Nah, mungkin bahasanya perlu untuk diperringkas, gitu ya, untuk bahasa yang lebih ringan agar pemangku jabatan tahu dan juga masyarakat. Pelaksana daripada perubahan, Pak. Kebetulan untuk imigrasi, khususnya dalam penerbitan paspor, ada 120 kantor imigrasi yang sebelumnya berjalan. Kita buat dalam tahun ini itu menjadi satu layanan, Pak. Sebelum kami melakukan perubahan sehingga ini orang tidak perlu datang berkali-kali seperti ini, kami juga melakukan perubahan dalam pola pembayarannya, Pak. Jadi sebelumnya dia bayar secara tunai, Pak, sekarang bisa dilakukan pembayaran secara online maupun melalui bank, seperti itu, Pak. Informasi lagi di kelas yang lebih kecil. Pertama, sebagaimana disampaikan oleh Pak kita tadi, kita memiliki tantangan yang hebat ini. Ada pertumbuhan selama 10 tahun terakhir ini, tapi kesenjangan juga terjadi, dan kita akan menghadapi situasi apa yang disebut dengan income gap. 6-8% per tahun, maka kondisi ekonomi kita akan terjebak seperti ini terus, tidak maju sebagaimana yang dialami oleh Korea Selatan dan Jepang. Nah, itu reformasi birokrasi menjadi kata kunci. Demikian juga pengalaman dunia usaha menunjukkan praktek birokrasi selama ini memang tidak akomodatif atau bahkan tidak mendorong bagaimana kinerja di sektor bisnis. Ada persoalan perizinan, persoalan regulasi, dan persoalan mental di kalangan birokrasi. Nah, dengan kata lain memang reformasi birokrasi harus dilakukan, dan kata kuncinya sebagaimana disampaikan Prof. Eko adalah ketegasan. Prof. Eko tadi menunjukkan soal pemain, soal kemampuan, tapi yang Prof. Eko tidak eksplisit sebutkan adalah soal dirijennya. Karena selama ini konsep sudah ada, desain sudah ada, istilah sudah dipraktekkan dan berhasil, tetapi kalau dirijennya ini tidak tegas, tidak konkret, tidak langsung, ya sama saja reformasi birokrasi tidak akan berjalan dan hanya sebatas konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden atas beberapa pembicara yang akan menjadi suatu keuntungan, tapi juga menjadi malah petaka kalau bukan saksi kerjaan mereka yang mudah-mudahan jadi demonstran ya. Saya pikir prioritas utamanya tentu satu adalah memperbaiki budgetnya dulu supaya dia bisa untuk kerja dengan suatu budget yang sehat, dan naikkan minyak, kurangin semua pengeluaran yang tidak perlu kalau mau.